2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampun Nisa Nur Hidayanti, SPD MT, dan juga teman-temanku sekalian. Kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi arus listrik pada industri pembuatan logam dan proses elektrolisis. Oke, kali ini saya dari kelompok 5 dan berikut nama-nama kelompoknya, yaitu ada Ari Nugroho Jati, Muhammad Arilda, Farah Deviana, Manurung Alex, Raif Eka Rianda, Eri Sandi, Veronica Desna Ernayanti Fau, Veronica Rustiani Damesi Hombing, Eva Rostiana Dewi, terus dan yang terakhir Imam Taftazani Ridanif. Ya, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Ari Nugroho Jati. Ya, dipersilakan. Di sini saya akan membacakan poin tentang industri logam. Daya listrik yang besar sekarang banyak digunakan dalam industri pengolahan logam. Daya listrik yang besar juga berimplikasi arus listrik yang besar. Arus listrik tersebut digunakan sebagai sumber panas untuk mencairkan logam atau digunakan dalam proses elektrolisis untuk mendapatkan logam murni dari campuran logam. Secara singkat, elektrolisis adalah proses penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik. Dan contoh proses elektrolisis dalam industri logam adalah industri pengubahan bauksit. Bauksit di sini adalah biji utama pembentuk logam menjadi aluminium pada smelter. Smelter adalah proses peleburan atau pemurnian aluminium dan produksi tembaga murni pada smelter tembaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arilda Aprianto. Saya akan membacakan smelter aluminium. Aluminium adalah material yang dibutuhkan dalam industri modern. Material ini ringan, berkekuatan tinggi, tahan terhadap korosi, mempunyai konduktivitas listrik tinggi, dan mudah diproses ulang atau recycle. Dengan menggunakan acuan manapun, aluminium tetap menjadi material yang paling banyak membutuhkan listrik untuk produksi. Sebagai contoh, pada tahun 2001, sebanyak 45,709 kWh energi listrik telah digunakan untuk memproduksi aluminium di US. Listrik sebesar ini setara dengan 1,2% seluruh kebutuhan listrik di negara tersebut. Membangun smelter sebenarnya bermakna membangun pembangkit tenaga listrik dengan daya besar. Membangkit listrik dengan daya kurang dari 200 MW secara ekonomi kurang menguntungkan bagi pembangunan smelter, karena menyebabkan harga jual aluminium yang tinggi. Daya listrik 1000 MW dianggap sebagai daya minimum untuk membuat smelter yang sangat modern. Sekian, terima kasih. Saya Eva Rostiana Dewi mau menjelaskan materi tentang proses elektrolisis. Proses elektrolisis pada smelter aluminium. Aluminium primer diproduksi dengan cara elektrolisis alumina A1,2O3 dan dilarutkan dalam garam fluorida A1F2. Proses ini ditemukan pada tahun 1886 oleh Charles Martin Hall, Amerika Serikat, dan Paul Louis Toussaint Héroult, Prancis. Dalam sel elektrolisis Hall-Héroult, alumina dan aluminium fluorida digunakan sebagai bahan baku material. Karbon pada anoda beraksi dengan oksigen dalam alumina membentuk karbon dioksida. Reaksi elektrolisis yang terjadi adalah 2A1,2O3 tambah 3C4A1 tambah 3CO2. Ada dua teknologi utama yang digunakan untuk menghasilkan anoda pada proses Hall-Héroult, yang solder bank dan pre-bucket. Perbedaan utama antara dua jenis anoda tersebut adalah anoda solder bank mengeras oleh panas yang dihasilkan dari proses elektrolistik saat dimasukkan ke dalam cairan cryolite. Sedangkan anoda
berbaket sudah dikeraskan sebelum digunakan dalam sel elektrolistrik. Sebagai besar, smelter aluminium pada umumnya menggunakan anoda berbaket karena lebih efisien. Sekian dan terima kasih. Proses elektrolisis pada smelter aluminium. Bahan baku utama dari proses peleburan aluminium adalah alumina, aluminium fluorida atau yang disingkat AlF2, karbon sebagai anoda, dan energi listrik. Produk utamanya adalah logam aluminium, CO2, dan beberapa limbah padat. Dalam model yang diilustrasikan pada gambar 3.54, yaitu ada anoda grafit, ada katoda, ada gelembung CO2, ada aluminium cair, campuran cair, alumina Ai203 dengan Na3AiF6. Pada proses peleburan aluminium di dunia, untuk menghasilkan 1 ton logam aluminium diperlukan sekitar 1,92 ton alumina, 0,435 ton pasta anoda, dan sekitar 15,289 mWh listrik. Sekian, terima kasih. Smelter tembaga. Tembaga merupakan logam yang banyak digunakan di berbagai industri. Produk dari pabrik peleburan tembaga berupa produk hilir yaitu katoda tembaga. Katoda tembaga digunakan sebagai bahan baku dalam industri antara untuk menghasilkan produk berupa tembaga batang, tembaga plat, dan tembaga lembaran. Tembaga dan paduan tembaga semifinal selanjutnya diolah oleh industri hilir untuk digunakan dalam produk akhir seperti mobil, peralatan, elektronik, dan berbagai macam produk tembaga lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Misal tembaga batang diolah menjadi kawat tembaga dan bahan hilir lainnya seperti kabel. Sementara tembaga plat dan lembaran diproses menjadi foil tembaga di sektor hilir. Berikut adalah gambarnya. Saya Veronica Rusteni Dame akan menjelaskan tentang smelter tembaga. Smelter tembaga itu rantai produksi tembaga dimulai dari penambangan biji tembaga atau ore yang diolah menjadi konsentrat tembaga. Itu konsentrat tembaga adalah material yang mengandung tembaga kira-kira 25%. Adapun PT Freeport Indonesia atau PT FI dan PT Neumon Nusa Tenggara atau PT NT adalah perusahaan penghasil konsentrat tembaga. Setelah dihasilkan kontran, maka proses selanjutnya adalah smelting. Smelting adalah proses peleburan konsentrat tembaga sehingga dihasilkan tembaga dengan kemurnian sekitar 99%. Konsentrat tembaga dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi sehingga tembaga dalam konsentrat mencair dan mengalir. Aliran cairan tembaga tersebut ditampung dan itulah yang disebut anoda tembaga. Pada gambar 335 adalah contoh biji tembaga, konsentrat tembaga, anoda tembaga, dan katoda. Sekian, terima kasih. Salah satu industri pengolahan dan pemurnian tembaga. Satu-satunya industri pengolahan dan pemurnian tembaga yang ada di Indonesia saat ini adalah PT Smelting Gresik yang sudah mulai beroperasi sejak tahun 1999. Jadi PT Smelting ini satu-satunya perusahaan yang mengolah dan memurnikan tembaga yang ada di Indonesia sejak tahun 1999 sampai saat ini.
PT Smelting mengolah konsentrat yang sebagian besar dihasilkan oleh PT Freeport dan sisanya dari PT NNT. Konsentrat tembaga adalah material yang mengandung tembaga kira-kira 25%. Konsentrat ini dikirim dari PT Freeport dan PT NNT ke PT Smelting untuk diolah. Kapasitas produksi PT Smelting saat ini sudah mencapai 300.000 per tahun, dengan rata-rata produksi per tahun sekitar 270.000 ton. Sekitar 60% produk tembaga katoda dari PT Smelting dijual di dalam negeri dan sisanya dijual di pasar Asia Tenggara. Slide selanjutnya. Tembaga katoda. Tembaga katoda merupakan bahan baku untuk barang-barang dari tembaga dan sebagian besar digunakan untuk pembuatan kawat dan kabel listrik. Di dalam negeri sendiri, telah ada setidaknya 7 perusahaan yang memproduksi kawat dan kabel listrik dengan total produksi keseluruhan sekitar 168.000 ton per tahun. Dari 7 perusahaan ini yang saya ketahui yaitu PT Sumi Indo Tbk yang berada di Tangerang, yang kedua Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk yang ada di Jakarta, dan yang ketiga Voxel Electric Tbk yang ada di Jakarta. Dan hanya itulah dari ketujuh perusahaan ini yang saya ketahui. Selain tembaga katoda sebagai produk utama, juga terdapat produk sampingan yang juga memiliki nilai jual seperti asam sulfat, terak tembaga, gipsum, dan lumpur anoda. Asam sulfat digunakan pada industri petrokimia seperti pabrik pupuk. Asam sulfat merupakan asam mineral yang kuat. Kegunaan utamanya termasuk pemrosesan biji mineral, sintesis kimia, pemrosesan air limbah, dan penghilangan minyak. PT Smelting menjual asam sulfat 700.000 ton per tahun ke PT Petrokimia Gresik. Terak tembaga dan gipsum yang berguna untuk bahan baku semen dijual masing-masing 530.000 ton per tahun dan 20.000 ton per tahun ke PT Semen Gresik. Terak tembaga adalah produk sampingan dari ekstraksi tembaga dengan peleburan, sedangkan gipsum adalah sejenis mineral yang kadar kalsiumnya yang sangat tinggi. Lumpur anoda mengandung logam-logam mulia emas, perak, dan logam-logam yang termasuk ke dalam kelompok logam PGM, platinum bab 3 listrik arus searah, 276 grup metal seperti platinum, palladium, rhodium, iridium, osmium, dan ruthenium. Lumpur anoda merupakan produk samping proses electrolyte pinning tembaga karena di dalamnya terkandung sejumlah tertentu logam-logam mulia. Salah satunya yang itu emas, perak, dan logam-logam yang termasuk ke dalam kelompok logam PGM. Produksi lumpur anoda PT Smelting sekitar 1.000 ton per tahun yang kesemuanya dijual karena PT Smelting tidak bisa mengolah lumpur anoda tersebut. Perkenalkan, nama saya Veronica Desna Ernayanti Paung. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal dari materi di atas. Dengan soal, tentukan hambatan pengganti untuk susunan hambatan pada gambar 3.57 dengan nilai hambatan dalam rangkaiannya adalah R1 sama dengan 500, R2 sama dengan 200, R3 sama dengan 300 ohm, R4 sama dengan 400, R5 sama dengan 200 ohm. Rangkaian paralelnya seperti 1 per R1 sama dengan 1 per 500, 1 per R2 sama dengan 1 per 200, 1 per R3 sama dengan 1 per 300, 1 per R4 sama dengan 1 per 400, dan 1 per R5 sama dengan 1 per 500. Maka nilai dari 1 per 500 adalah 120, dan 1 per 200 adalah 300,
dan 1/300 adalah 200, 1/400 adalah 150, dan 1/500 adalah 120/60.000. Maka 770/60.000 sama dengan R.770 dengan 60.000. Maka 60.000/770 adalah 77,9. Jadi nilai hambatan dalam rangkaian tersebut adalah 77,9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 2 dan soal nomor 3. Soal pertama, sebuah hairdryer menarik arus 9 ampere ketika disambungkan ke tegangan 10 volt. Hitung berapakah hambatan hairdryer. Yang kedua, muatan yang mengalir selama 15 menit. Yang pertama, yang A, mencari hambatan. Rumus mencari hambatan sama dengan R sama dengan tegangan dibagi dengan arus. Jadi sama dengan R 10 dibagi 9 sama dengan 1,1. Jadi hambatannya sebesar 1,11 ohm. Yang kedua, mencari muatan. Mencari muatan itu arus dibagi dengan waktu. Arus dibagi dengan waktu yaitu jadi 9 dikali 900 sama dengan 8100 coulomb. Maka muatan dalam 15 menit adalah 8100 coulomb. Soal nomor 3. Berapakah arus dalam ampere jika 1000 ion Na+ mengalir melalui membran sel selama 6,5 microsekund? Muatan 1 ion Na+-nya sama dengan muatan elektron. Hanya tandanya positif. Rumus dari mencari kuat arus yaitu Q atau muatan dibagi waktu. Jadi muatan, karena Q-nya belum ada, mencari muatan N dikali E. Jadi 1000 dikali 1,6 dikali 10 pangkat 19 dibagi waktu 6,5 dikali 10 pangkat 6. Jadi kuat arusnya tau I sama dengan 2,46 dikali 10 pangkat 11 ampere. Oke, jadi kesimpulan dari semua materi yang telah dibacakan oleh teman-teman kita. Kesimpulannya yaitu aluminium adalah material yang ringan, berkekuatan tinggi, tahan terhadap korosi, mempunyai konduktivitas listrik tinggi, dan mudah diproses ulang atau di-recycle. Jadi aluminium ini bisa kita dibuat ulang lagi, bisa diproses lagi. Terus selanjutnya, aluminium sangat dibutuhkan dalam industri modern. Ya memang, aluminium saat ini dibutuhkan sekali untuk produksi-produksi kayak misalkan velg, terus dan lain-lainnya ya. Dan juga produksi aluminium memerlukan daya listrik yang sangat besar. Untuk menghasilkan 1 ton aluminium dari alumina diperlukan listrik sampai 16 mWh. Aluminium primer diproduksi dengan cara elektrolisis alumina yang dilarutkan dalam garam fluorida. Bahan baku utama dari proses peleburan aluminium adalah alumina, aluminium fluorida, karbon sebagai anoda, dan energi listrik. Pada proses peleburan aluminium di dunia, untuk menghasilkan 1 ton logam aluminium saja diperlukan sekitar 1,92 ton alumina, 0,435 ton pasta anoda, dan sekitar 15,289 mWh listrik. Jadi aluminium ini prosesnya itu sangat panjang dan membutuhkan listrik yang sangat besar juga. Dan juga tadi telah dibacakan juga materi soal yang telah dibacakan oleh teman-teman kita juga.
Jadi cukup sekian dari kelompok kami. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kalian, dan bila tidak ada yang mengerti atau kurang paham, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Dan semoga selalu jaga kesehatan walaupun di pandemi ini masih belum berakhir, ya tetap jaga kesehatan untuk kalian semua. Sekian dari kelompok kami dan juga saya. Bila ada perkataan di dalam video ini, mohon dimaafkan ya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.